Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Mabdi Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Hidir Ibnu Baryamulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alaika Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, silaturahim lagi, bermuhajah lagi, bertatap wajah lagi di channel YouTube Bang Arman ASM. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, selawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sih bang syafaatnya Nabi Rasulullah? Apa sih bang syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Yaitu perbanyaklah membaca selawat. Karena dengan selawat, selain bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan selawat kita bisa mengabulkan semua hajat. Ya, jadi kita berselawat selain bentuk kita mahabbah, cinta kepada baginda Nabi Muhammad, dengan berselawat kita bisa mengabulkan semua hajat. Insya Allah kalau kita yakini dengan wasilah selawat Nabi, insya Allah apapun urusan dunia kita maupun akhirat, insya Allah Allah ijabah, Allah qabul. Karena satu kali kita berselawat, 10 kali lipat pahalanya. Satu kali kita berselawat, Allah berselawat kembali untuk diri kita 10 kali lipat. Satu kali kita berselawat, Allah bukakan pintu hidayah rezeki kita. Satu kali kita berselawat, Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Makanya sesibuk apapun pesan dari Al-Fakir Bang Arman ASM, jangan pernah meninggalkan selawat. Karena dengan selawat, selain cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dengan selawat apapun yang kita inginkan, Allah ijabah, Allah qabul. Ya, salam hormat, salam santun untuk guru-guru abang yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Semoga guru-guru abang ilmunya bermanfaat untuk semua umat, dan guru-guru abang dipanjangkan umurnya yang masih ada, yang sudah tidak ada Allah tempatkan di taman surganya Allah. Khusus wabil khusus abang pribadi Al-Fakir Bang Arman ASM yang terus mengistiqomahkan ilmu-ilmu yang dari guru-guru abang berikan. Langsung saja, edukasi ini abang ingin memberikan suatu amalan, ya, yang dimana apabila kita mengalami, ya, mungkin sakit yang tidak kita duga-duga, ya, maupun medis maupun non medis. Jadi abang ajarkan ini seperti ruqyah mandiri. Kita bisa mengobati diri sendiri dengan kita sendiri, dengan wasilah ayat-ayat Allah dan salawat Nabi. Ya, jadi caranya abang kasih tahu nih. Kalau kita yakini, kita istiqomahkan amalan ini, kita bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi mulai saat ini, ya, mulai detik ini kita belajar mandiri untuk mengobati diri kita sendiri, keluarga, dan anak-anak kita, maupun untuk orang lain. Medianya cukup dengan air putih, ya, dan garam. Ya, ini ada garam, ya, garam kasar. Ini nggak tahu nih kamera, coba bisa dilihatkan nggak nih kameramen? Ya, biar sahabat-sahabat kita nih bisa melihat, ya. Ya, kelihatan ya garamnya, ya. Ya. Oke. Oke, ini garam dan air putih. Caranya bagaimana, Bang? Yang pertama, air putih dan garam ini kita bawa sholat hajat 2 rakaat. Taruhnya di samping sejadah. Kita sholat hajat 2 rakaat, lalu kita meminta kepada Allah. Ya Allah, atas izinmu, air putih ini dan garam ini menjadi sifah. Air dan garam ini menjadi obat untuk menyembuhkan penyakit diri saya atau untuk anak cucu kita. Jadi kita nggak repot-repot, ya, kita datang lagi, mohon maaf, ke tempat-tempat lain kalau kita mau belajar cara untuk mengobati diri sendiri.
Yang pertama, begitu kita sholat hajat 2 rakaat, siapkan air putih dan garam kasar ini, ya, kita cukup bacakan surat Al-Fatihah 1 kali, ya. Lalu kita baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Lalu kita membacakan ayat kursi 1 kali, dan kita membaca selawat Nabi, ya. Selawat Nabinya itu yang pendek saja boleh. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, ya. Atau membaca shollu ala Muhammad boleh. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh 1 kali. Ingat sekali lagi, dengan sababiyah air putih dan garam ini kita campur, kita bawa sholat hajat 2 rakaat, lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan air putih dan garam kasar ini, dengan wasilah membaca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, ya, surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 1 kali, ya, lalu membaca selawat Nabi 1 kali. Insya Allah air putih ini dan garam ini kita bawa minum dan mandikan. Insya Allah kita punya penyakit medis maupun non medis, insya Allah Allah angkat penyakit-penyakit kita. Airnya ini diminumkan dan dimandikan. Sekali lagi, tolong dicatat, yang ingin mengamalkan cukup jawab Qabil tu ijazah. Karena ini amalan bukan sembarang amalan, karena memang abang dapat ijazah dari guru-guru abang. Yang pertama, medianya air putih dan garam kasar, kita taruh di samping sejadah kita sholat hajat 2 rakaat, lalu kita mohon kepada Allah dengan wasilah surat Al-Fatihah 1 kali, ditiup ke dalam air putih, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, kita tiup ke dalam air dan garam yang sudah dicampurkan, lalu membaca ayat kursi 1 kali, lalu membaca selawat Nabi 3 kali atau 1 kali boleh, ditiupkan ke dalam air dan garam tersebut, lalu kita buat minum dan mandikan. Insya Allah, biiznillah, atas izin Allah, qabul, kun fayakun, penyakit yang kita derita, penyakit yang kita rasakan akan Allah angkat dan disembuhkan, diminum dan dimandikan. Itu saja, kurang lebihnya abang dibukakan pintu maaf. Apabila ada salah kata, ucapan, lisan dan sikap, abang minta maaf. Karena yang sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang datangnya masih banyak kekurangan dari abang pribadi. Pesan dari abang Al-Fakir sang pendosa, sesibuk apapun jangan pernah kita meninggalkan selawat. Karena dengan selawat bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan selawat kita bisa mengabulkan semua hajat. Dan pesan dari abang, selain kita sibuk dengan apapun urusan dunia, jangan pernah meninggalkan selawat dan carilah ketenangan. Insya Allah kita mencari ketenangan, insya Allah kita akan mendapat kesenangan. Karena dengan tenang kita pasti senang. Itu saja encang-encingnya babe. Akang teteh, Pak D Bude, Mas Mbak, Om Tante, sahabat abang dari Sabang sampai Merauke, yang ingin mengamalkan silakan. Cukup jawab Qabil tu ijazah, jangan lupa subscribe, like dan komen. Ya, dan di-share video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk semua umat. Cukup jawab Qabil tu ijazah, ambil air dan garam, lalu dibacakan surat Al-Fatihah 1 kali, ditiup ke dalam air dan garam, surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 1 kali, dan selawat Nabi yang pendek cukup 1 kali, ditiup ke dalam air yang sudah dicampurkan garam. Insya Allah diminumkan dan dimandikan, penyakit apapun, medis maupun non medis, insya Allah Allah sembuhkan. Akhirul kalam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.